Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Wadi dengan nomor induk mahasiswa 18054-2002, kelas E2. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan perencanaan pembangunan negara Jerman. Studi kasus yang saya ambil yakni sektor industri, yaitu pabrik mobil listrik Volkswagen, di sektor pertanian, yaitu infrastruktur pertanian negara Jerman. Sebelum kita masuk kepada topik perencanaan pembangunan negara Jerman, mau di sektor industri maupun di sektor pertanian, kita harus tahu dulu bagaimana Jerman dahulunya. Jerman adalah salah satu negara yang mengalami kerusakan paling parah akibat Perang Dunia Kedua, yang kondisi ekonomi politiknya waktu itu kerap digambarkan sebagai Jahr Null dalam bahasa Jerman, yakni artinya tahun nol. Namun dalam beberapa dasawarsa, kemudian Jerman saat itu bernama Jerman Barat sanggup bangkit dan bahkan menjadi salah satu negara dengan struktur ekonomi paling kuat di dunia. Jerman merupakan negara industri yang mempunyai hubungan dagang internasional yang erat dan sektor ekspor yang kuat. Dalam daftar peringkat yang diumumkan setiap tahun oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Jerman selalu termasuk ketiga negara pengekspor terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Neraca perdagangan luar negeri tahun 2017 menunjukkan surplus sebesar 245 miliar euro. Dengan nilai ekspor barang dan jasa oleh perusahaan Jerman mencapai 1.279 miliar euro dan nilai impor yakni 1.034 miliar euro. Jerman, yang terpadu erat dengan perekonomian dunia, mendapat keuntungan dari perdagangan bebas dan dari pasar terbuka. Dalam Global Competitive Index tahun 2017 sampai 2018, terbitan World Economic Forum, Jerman tercantum pada peringkat 5 di antara negara yang paling kuat daya saingnya sebanyak 137 ekonomi nasional telah diteliti untuk itu oleh para ekonom di seluruh dunia. Oleh karena itu, saya mengambil topik tentang bagaimana perencanaan pembangunan di negara Jerman. Oke, kita masuk ke topik yang pertama yakni perencanaan di sektor industri negara Jerman. Kemandekan dalam struktur industri domestik dan munculnya pesaing-pesaing baru dalam pasar dunia membuat industri-industri Jerman mengalami krisis daya saing sejak tahun 1990-an. Problem utama yang dihadapi Jerman adalah bagaimana menghadapi para pesaing asing yang memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi dan semakin ekstensif menguasai pasar dunia. Rendahnya daya saing ini terutama sekali dapat dilacak sampai ke sentralitas engineer dalam struktur industri-industri Jerman, yang mengakibatkan produk-produk industri Jerman itu lebih ditentukan oleh tingkat kecanggihannya daripada pertimbangan-pertimbangan besar. Dengan kata lain, krisis daya saing ini berakar dari strategi inovasi industri Jerman yang lebih bersifat teknologi driven daripada market driven. Dengan demikian, negara Jerman mempunyai suatu perencanaan pembangunan di sektor industri yang terdiri dari poin pertama yakni restrukturisasi industri. Dalam hal ini, pada zaman fleksibilitas produksi atau era globalisasi, sistem produksi itu harus diarahkan bukan hanya untuk mendorong efisiensi internal, tetapi juga untuk memperluas rantai nilai tambahnya, atau bisa juga disebut dengan value added change. Rantai pertambahan nilai inilah yang dianggap sebagai sumber kemakmuran baru bagi bangsa-bangsa di dunia dalam sistem ekonomi global yang semakin saling tergantung global yang disebut dengan interdependence. Dengan sistem produksi yang fleksibel, industri-industri dapat menjamin efisiensi produksinya dan dengan jejaring yang panjang, mereka pun lebih sanggup untuk mendesentralisasi risiko-risiko pasar. Jadi, strategi internasionalisasi, value added change, dan desentralisasi sistem produksi itu telah menjadi paradigma baru dalam restrukturisasi industri. Perusahaan-perusahaan besar tidak hanya berambisi untuk memperluas ekspor ke berbagai kawasan di dunia, tetapi juga berebut untuk membangun afiliasi dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri, terutama dengan strategi merger dan akuisisi lintas negara. Lanjut ke poin kedua, yakni keberlanjutan prinsip utama atau disebut dengan juga guiding principle. Pembangunan berkelanjutan adalah prinsip dari kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah federal. Strategi pembangunan berkelanjutan mendefinisikan bahwa prinsip ini harus diamati sebagai tujuan dan ukuran dari setiap tindakan pemerintah mengambil di tingkat nasional, Eropa, dan internasional dalam apapun bidang kebijakan.
Strategi ini didasarkan pada 4 pedoman, yaitu keadilan antar generasi, kualitas hidup, hubungan sosial, dan tanggung jawab internasional. Keberlanjutan memerlukan pendekatan yang terpadu. Kinerja ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial harus dikombinasikan dengan cara yang memungkinkan untuk menciptakan keputusan yang berkelanjutan didasarkan pada 3 aspek yang harus dipertimbangkan dalam konteks global. Tujuan tercapai saat kemampuan bumi untuk mempertahankan kehidupan terpenuhi, tentunya dengan sebuah framework di mana berbagai tujuan politik harus dioptimalkan. Poin yang ketiga dari bagaimana perencanaan pembangunan di sektor industri di negara Jerman, yakni konsep manajemen untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam poin ini, konsep manajemen untuk pembangunan berkelanjutan terdiri dari aturan manajemen serta target dan indikator yang memberikan dasar untuk pengawasan berkelanjutan. 10 aturan manajemen di dalam dokumen tersebut merangkum prinsip pembangunan berkelanjutan dan persyaratan terkait. Aturan dasar berbunyi sebagai berikut. Setiap generasi diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan tidak harus membebani generasi mendatang. Hal ini juga berlaku untuk masalah masa depan yang akan datang, ditambah dengan aturan berkelanjutan untuk masing-masing aspek. Selanjutnya, indikator kunci untuk 21 aspek, konservasi sumber daya, perlindungan iklim, energi terbarukan, pemanfaatan lahan, keberagaman biologis, hutang negara, penyediaan ekonomi yang stabil, inovasi, pendidikan dan pelatihan, kapasitas ekonomi, mobilitas, pertanian, kualitas udara, kesehatan dan gizi, kriminalitas, tenaga kerja, prospek kekeluargaan, kesempatan yang sama, integritas luar negeri, perkembangan kerjasama, dan yang terakhir pembukaan pasar telah dikaitkan dengan 38 capaian, yang sebagian besar dapat dihitung mereka menyoroti perlunya tindakan dan menjadi tonggak penting untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan. Status indikator ditampilkan menggunakan simbol-simbol. Laporan disajikan secara berkala sebagai bagian dari pemantauan terus-menerus. Setiap 2 tahun, Kantor Statistik Federal menerbitkan laporan indikator yang mencerminkan perkembangan indikator keberlanjutan telah terpenuhi. Analisis indikator dibuat secara independen dan tanpa campur tangan pihak lain. Poin yang keempat atau yang terakhir, dari perencanaan pembangunan di sektor industri negara Jerman, yakni model ekonomi industri berorientasi sosial. Maksudnya di sini perencanaan di sektor industri ini tersebut menjamin kebebasan berusaha, sekaligus berupaya menciptakan keseimbangan sosial. Konsep yang dikembangkan telah membuka jalan ke arah perkembangan baik bagi Jerman. Tantangan untuk berperan aktif dalam pengaturan globalisasi telah diterima oleh Jerman, yang menjadi pendukung pembentukan sistem ekonomi global dengan peluang layak bagi semua pihak. Kita masuk kepada studi kasus sektor industri, yakni studi kasus yang kita ambil yakni perencanaan pembangunan pabrik mobil listrik Volkswagen. Perusahaan Volkswagen jadi produsen mobil pertama di Jerman yang mencanangkan pengalihan produksi sepenuhnya ke mobil listrik. Beberapa tahun lagi, VW tidak memproduksi lagi mobil bermesin penggerak dengan bahan bakar fosil. Poin-poin penting dari perencanaan pembangunan mobil listrik oleh Volkswagen di Jerman. Poin pertama yakni, pabrik di Zwickau adalah pabrik pertama di Jerman yang hanya memproduksi mobil listrik. Poin yang kedua, sekitar 700 pekerja Volkswagen harus menjalani pelatihan khusus sebelum pabrik di Zwickau beralih ke produksi mobil listrik. Poin yang ketiga, ada 300 modul pendidikan, mulai dari unit pelatihan beberapa jam sampai pendidikan 24 bulan untuk tingkat ahli. VW atau Volkswagen harus mengubah total sistem produksi mobilnya untuk beralih ke pembuatan mobil listrik. Dengan adanya pembangunan pabrik mobil listrik, Volkswagen di negara Jerman, apabila telah selesai pada tahun 2022, maka adanya pembangunan 8 pabrik baru lagi, antara lain di Eropa Timur, di Chattanooga, Amerika Serikat, dan di China, karena pasar masa depan bagi mobil listrik sangat besar. Saat ini saja sekitar 40% dari seluruhnya, yaitu sekitar 10,8 juta mobil yang diproduksi VW setiap tahunnya. Lebih banyak dipasarkan di China. Dalam 5 tahun ke depan, VW merencanakan investasi senilai 44 miliar euro di bidang mobilitas listrik dan digitalisasi. Hal itu membuat perkembangan yang pesat untuk industri di negara Jerman tersebut. Maka, apabila perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Volkswagen berhasil, maka perekonomian di Jerman akan semakin berkembang dan bisa lebih maju lagi daripada yang sekarang. Perencanaan yang kedua, yakni yang kita bahas, perencanaan di sektor pertanian negara Jerman. Dalam
perencanaan sektor pertanian negara Jerman, kontribusi sektor pertanian dan pengolahan agri-food terhadap GNP di Jerman memang hanya 5%. Namun pertanian memiliki peran yang besar bagi masyarakat Jerman. Pertanian di Jerman tidak hanya menjadi penyedia pangan saja, tetapi juga menjaga lingkungan dan budaya petani bangsa Eropa. Dengan sektor pertanian yang memiliki GNP yang kecil untuk negara Jerman mempunyai perencanaan pembangunan di sektor pertanian, yaitu poin yang pertama dari perencanaan di sektor pertanian negara Jerman, yakni Common Agricultural Policy, atau disingkat dengan CAP. Di dalam CAP terbagi dua skema. Skema yang pertama yakni skema pensiun dini atau Early Retirement Scheme. Artinya, skema pemberian insentif kepada petani berusia antara 55 sampai 66 tahun yang memenuhi syarat yang bersedia mentransfer usaha pertanian mereka kepada petani muda. Untuk itu, kelompok petani tua tersebut akan diberi pensiun tahunan secara tetap. Skema yang kedua yakni skema petani muda atau dalam bahasa Inggris The Young Farmer Scheme. Artinya, skema insentif untuk menarik pemuda ke sektor pertanian yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kelompok petani muda berusia 40 tahun atau kurang. Kedua skema itulah yang disebut dengan atau bagian dari Common Agricultural Policy atau CAP. Bagi petani Jerman, CAP memberikan kepastian dalam berbisnis pertanian sehingga mereka dapat mengkalkulasi keuntungan, berinvestasi, dan meningkatkan kemampuan diri mereka untuk memajukan bisnisnya dan pertanian Jerman pada umumnya. Poin kedua dari perencanaan di sektor pertanian di negara Jerman yakni memberikan premi kepada petani. Maksudnya adalah Jerman memberikan premi sebesar 10.000 euro jika petani melakukan investasi minimal yakni 50.000 euro namun tidak memberikan bantuan untuk investasi pemilikan lahan. Pemerintah memberikan bantuan kepada petani berupa premi yang sebesarnya dibedakan menurut wilayah. Wilayah pegunungan diberikan premi sebesar 25.000 euro, untuk wilayah yang kurang menguntungkan sebesar 20.000 euro, dan untuk daerah datar besarnya 15.000 euro. Selain premi, pemerintah juga memberikan bantuan untuk investasi pemilikan tanah sebesar 55% dari nilai investasi, dengan nilai maksimum yaitu 225.000 euro per petani. Poin yang ketiga dari perencanaan di sektor pertanian yaitu program bantuan dana pertanian dari pemerintah. Bantuan dana ini terbagi dua, yaitu Direct Payment dan Rural Development. Bantuan dana dari pemerintah disebut juga dengan pilar. Pilar yang pertama adalah pembayaran langsung atau direct payment. Pilar ini adalah pembayaran langsung pada petani yang memenuhi syarat berdasarkan luas lahan. Tujuannya adalah yang pertama, sebagai insentif bagi petani karena mereka telah bertanggung jawab mengelola dan menjaga lahan pertanian, menghasilkan pangan berkualitas baik, serta menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Yang kedua, sebagai kompensasi bahwa petani di Eropa harus memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan petani lain, terutama yang berhubungan dengan lingkungan, perlindungan terhadap binatang dan konsumen. Dan ketiga, untuk menjaga stabilitas penghasilan petani dari ancaman fluktuasi harga produk pertanian yang kadangkala sangat ekstrim. Pilar yang kedua disebut dengan pembangunan perdesaan atau rural development. Pilar ini bertujuan agar pertanian semakin menarik di mata penduduk perdesaan. Prioritas dalam jangka panjangnya adalah pertanian yang memiliki daya saing yang tinggi, menjaga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mendukung penguatan ekonomi di wilayah perdesaan. Lalu masuk ke studi kasus perencanaan di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Uni Eropa. Untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian Uni Eropa, maka dibentuklah kebijakan pertanian bersama Uni Eropa atau Common Agricultural Policy atau CAP. Tetapi di dalam CAP yang sangat berkontribusi besar yakni negara Jerman. Dalam perekonomian Uni Eropa, sektor pertanian selalu memperoleh posisi terbesar dalam setiap penetapan anggaran tahunan Uni Eropa, bahkan mencapai lebih dari 40% dari total anggaran yang disediakan.
Sebagian besar dari anggaran tersebut diperuntukkan bagi subsidi petani di negara-negara anggota Uni Eropa, dengan Jerman sebagai penyumbang subsidi terbesar yaitu 160. Tujuan utama dari negosiasi tersebut adalah untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi bagi para petani dengan tetap menjaga harga pasar tetap rendah untuk menghindari protes konsumen. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari topik yang saya bahas tadi, dari sektor industri, Jerman sebelum revolusi industri bisa dikatakan perekonomian belum berkembang. Perekonomian hanya sebatas pengusaha kecil dan petani. Baru ketika memasuki abad pertengahan atau revolusi industri, Jerman mulai mengalami perkembangan. Hal itu ditandai dengan mulai tumbuhnya perusahaan-perusahaan besar akibat desakan dari masyarakat kapitalis. Puncak perkembangan perekonomian Jerman setelah mengalami revolusi industri. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan besar yang berkembang. Kota-kota pun berkembang dengan baik dan kota-kotanya lebih teratur, masyarakatnya pun bertambah. Kelangsungan hidup perekonomian Jerman mampu bersaing dengan Inggris dan Prancis. Kehidupan masyarakat tercukupi dan gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan Prancis, meskipun tidak terlalu rendah di bawah Inggris. Jerman bisa dijadikan contoh sebagai negara yang dapat mengembangkan perekonomiannya dengan baik, dikarenakan pekerja yang disiplin, mempelajari kesalahan industri Inggris, dengan ciri khas seperti itu akan membuat taraf kehidupan yang tinggi dan tercukupi. Kesimpulan di sektor pertanian yaitu pertanian dikatakan maju bukan karena produksi yang tinggi, menerapkan teknologi yang canggih, memiliki alat yang hebat, dan memiliki modal yang banyak. Tetapi, pertanian yang dikatakan maju adalah bila petani mau terus belajar, memperdalam skill, menjadi lebih baik, serta berusaha memecahkan semua persoalan yang dihadapi. Kemudian, membagikan semua ilmu, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki kepada orang lain dan generasi selanjutnya. Intinya, petani maju bukan karena teknologi maju, tetapi petani yang bervisi untuk maju. Itulah kesimpulan dari sektor pertanian di negara Jerman. Sekian penjelasan dari saya tentang perencanaan pembangunan negara Jerman dengan studi kasus sektor industri, yaitu pabrik mobil listrik Volkswagen, dan sektor pertanian yaitu infrastruktur pertanian negara Jerman. Like dan komen video ini. Saya Hanif Wadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.